Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada. Pada hari ini Bawaslu Kota Bukit Tinggi mendapat kehormatan kedatangan tamu istimewa dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, yang mana sosok beliau sebenarnya sudah tidak asing lagi bagi kita pengawas pemilu, karena beliau sebelum di Dewan Kehormatan juga sudah berkiprah sangat lama sebagai penyelenggara pemilu, khususnya sebagai pengawas pemilu. Siapa beliau? Beliau adalah Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo, SHMH. Selamat siang Ibu. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Bawaslu Kota Bukit Tinggi sangat berterima kasih dan mendapat kehormatan kedatangan Ibu di kantor Bawaslu Kota Bukit Tinggi dan bersedia untuk menjadi pembicara atau narasumber dalam podcast kita pada hari ini. Ya, terima kasih sudah mengundang. Senang bisa hadir di podcast Bawaslu Kota Bukit Tinggi. Iya. Sahabat Bawaslu yang kami hormati, kita karena kedatangan tamu istimewa, kita perlu juga sedikit mengenal beliau, sedikit banyak mengenal beliau. Siapakah Ibu Dr. Ratna Dewi Petalolo? Apakah background beliau? Sebagaimana sudah kita sampaikan tadi, beliau pernah menjadi penyelenggara juga. Tentu kita ingin mendengar sedikit dari beliau, sejak kapan beliau Ibu Dewi berkiprah sebagai penyelenggara pemilu sehingga akhirnya bermuara di Dewan Kehormatan. Mungkin kita ingin mendengar sedikit kronologis kisah masa lalu sampai hari ini. Silakan Ibu, bisa diperkenalkan dirinya. Ya, terima kasih ya. Ketua Bawaslu Kota Bukit Tinggi. Iya. Jadi saya sebenarnya profesinya itu dosen ya, pengajar di Fakultas Hukum Universitas Tadulako Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian melibatkan diri secara sadar karena tentu tertarik ya bagaimana ikut menjadi penyelenggara pemilu itu pada tahun 2008. Mulai sebagai pengawas pemilu untuk pemilu tahun 2009 di Kota Palu. Di tingkat kota. Jadi sama nih, sama. Kota Padang, Kota Bukit Tinggi, Kota Palu. Kemudian setelah selesai pemilu, kemudian pemilihan wali kota dan wakil wali kota, saya terpilih lagi menjadi pengawas pemilu untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur tahun 2010 sampai 2011, karena lembaga pengawas pemilu tingkat provinsi pada tahun itu masih bersifat ad hoc. Nah, ketika ada seleksi untuk Bawaslu yang sudah bersifat permanen tahun 2012, saya mendaftar lagi, terpilih menjadi anggota Bawaslu, ketua Bawaslu waktu itu, terpilih sebagai ketua, dipercayakan 2012-2017. Nah, ketika hampir selesai masa jabatan, ada seleksi Bawaslu RI untuk periode 2017-2022. Nah, saya coba ikut lagi nih, anak dari daerah mau coba peruntungan di pusat. Akhirnya alhamdulillah terpilih sebagai satu-satunya perempuan. Nah, setelah selesai masa jabatan 2022, niatnya udah mau kembali ke kampus, kan udah cukup lama nih meninggalkan kampus. Tetapi ternyata masih dipercaya untuk menjadi penyelenggara, tapi pindah kamar di DKPP. Ya, gitulah perjalanan hidup pengabdian di penyelenggara pemilu. Jadi sekarang bertugas di DKPP. Tapi masih semangat ya untuk dalam skop pengawas penyelenggara pemilu ya, karena DKPP juga penyelenggara pemilu. Hanya berbeda tugas
dan kewenangannya ya. 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 Ya, sebagai anggota DKPP pada hari ini, kemudian juga pernah juga sebagai penyelenggara pemilu atau pengawas pemilu, karena kita tahapan sekarang sedang berjalan, tahapan pemilu tahun 2024. Nanti juga akan ada pilkada serentak tahun 2024. Ini adalah pemilu dan pilkada pertama ya, diselenggarakan serentak di tahun yang sama. Dalam pandangan Ibu, dari sekarang di luar pengawas pemilu dan di luar KPU ya, apakah penyelenggara sekarang ini sudah siap untuk menghadapi pemilu 2024 untuk mensukseskan pemilu atau tidak dalam pandangan Ibu pada hari ini? Ya, karena perintah undang-undang yang bisa menyelenggarakan pemilu itu hanya penyelenggara pemilu, baik KPU dan Bawaslu, tidak ada kata lain harus siap, ya. Jadi tidak boleh tidak siap, karena kalau penyelenggaranya tidak siap tentu nanti akan berbahaya terhadap sebuah proses pemilu yang akan kita hadapi. Apalagi 2024 ini kan memiliki perbedaan dari pemilu sebelumnya, karena di tahun yang sama beban penyelenggara itu akan sangat berat, melakukan 2 tahapan penting untuk penyelenggara pemilu, presiden, wakil presiden, dan DPR, serta untuk pemilihan kepala daerah. Nah, memang berdasarkan pengamatan kita di lapangan dan juga dikaitkan dengan perkara yang ditangani oleh DKPP, memang di tahun 2023 ini, mulai 2022-2023, angka pengaduan itu boleh kita katakan cukup tinggi, ya. Itu berarti kan masih ada masalah di tubuh penyelenggara ini dalam menyelenggarakan tahapan, terutama tahapan untuk mengisi penyelenggara di tingkat kabupaten, provinsi, kabupaten, kota, dan ad hoc, ya. Sehingga memang perlu kita mewaspadai kondisi ini, dikaitkan dengan perkara yang ditangani oleh Bawaslu, bahwa ada sesuatu yang harus selalu diingatkan kepada penyelenggara, bahwa dengan permasalahan-permasalahan yang muncul dalam setiap tahapan ini perlu senantiasa melakukan pembenahan, ya, perbaikan-perbaikan secara terus-menerus agar masalah-masalah ini bisa diselesaikan pada setiap tahapannya. Nah, jadi jangan nanti masalahnya ini kecil karena dibiarkan akhirnya dia menjadi besar. Nah, jadi DKPP itu selalu membangun komunikasi aktif ya dengan KPU, Bawaslu. Ketika ada masalah, kami melakukan rapat tripartit. Ketika banyak perkara terkait dengan seleksi, itu kan kami sampaikan agar itu menjadi kewaspadaan dari penyelenggara KPU dan juga Bawaslu. Karena kita tidak ingin di tahapan-tahapan yang krusial, ya, bukan berarti tahapan ini tidak krusial ya, tapi tahapan yang sangat krusial itu kan adalah di tahapan kampanye dan pemungutan penghitungan suara, rekapitulasi, sampai nanti dengan penetapan perolehan suara. Saya kira itu betul-betul harus dipastikan penyelenggara itu sudah memiliki kesiapan yang matang, tidak boleh ada kesalahan ya, terutama di tahapan pemungutan suara sampai nanti di rekapitulasi dan penetapan hasil. Ya, karena penyelenggara ini harus siap ya untuk menghadapi tahapan sampai nanti selesai pemungutan, sampai rekap dan sampai penetapan hasil pemilu, dan juga dikaitkan tadi dengan tugas DKPP ya untuk mengawal etika penyelenggara pemilu. Menurut pandangan Ibu, apa yang semestinya dimiliki oleh penyelenggara pemilu ini agar pemilu ini bisa sukses dari segi internal penyelenggara? Itu apa yang mesti mereka miliki supaya mereka siap, kuat dalam melakukan tugasnya, sehingga pemilu ini bisa sesuai dengan harapan kita ya, pemilu yang langsung, umum, bebas rahasia itu bisa terwujud. Saya kira yang paling penting adalah pertama, penyelenggara itu memahami keseluruhan regulasi yang disediakan untuk menjalankan tahapan pemilu, termasuk pengawasan pemilu, ya. Karena dengan memahami secara komprehensif seluruh regulasi yang digunakan, maka sudah bisa kita pastikan mereka akan mampu melaksanakan tugas ini dengan baik.
Kedua, mengimplementasikan perintah undang-undang itu sesuai dengan apa yang diperintahkan. Ya, jadi jangan yang dilakukan itu menyimpangi apa yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, karena itu akan bisa menimbulkan masalah, bisa menimbulkan konflik, ya, bisa menimbulkan demonstrasi, ya, penolakan terhadap proses yang dilakukan, dan itu pasti akan mengganggu pelaksanaan tahapan pemilu. Kemudian selain itu tentu yang kita harapkan penyelenggara itu memiliki integritas yang baik. Jadi mereka betul-betul harus menjaga integritas masing-masing individu itu agar tidak tergoda untuk melakukan hal-hal yang bisa mencederai proses pemilu. Tidak ada satupun orang yang diberikan kewenangan untuk melaksanakan tahapan ini selain mereka yang diberi status sebagai penyelenggara pemilu. Nah, oleh karena itu kepercayaan publik, kepercayaan negara yang sudah diberikan ini betul-betul harus digunakan sebaik-baiknya. Jadi hindari kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan-kepentingan kelompok, kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan bangsa dan negara. Artinya sebagai penyelenggara pemilu harus memegang teguh ya prinsip-prinsip penyelenggara pemilu ya, sebagaimana prinsip kode etik penyelenggara pemilu. Profesional, bekerja secara profesional dan juga menjaga integritas, jujur di dalam melaksanakan tugas. Saya kira itu yang paling penting. Kemandirian sebagai penyelenggara pemilu itu harus betul-betul dijaga. Ya. Tadi Ibu juga sudah menyinggung sedikit tentang masih ada kasus-kasus yang ditangani di KPP. Karena kalau kita lihat tahapan hari ini kan masih dalam separuh jalan ya. Betul. Sekarang tahapan pemutaran data pemilih, tahapan pencalonan, akan penetapan DCS ya. Nanti ada DCT, baru kampanye, baru masa tenang, ada pemungutan suara dan rekap. Sebenarnya apa saja kasus yang kemarin ini terjadi, karena tahapannya belum, tahapan kampanye yang krusial itu belum kita masuki, tapi sudah ada pelanggaran. Betul. Apa sih kasus-kasus yang banyak ditangani di KPP hari ini? Nah, memang di tahun 2023 ini ya, perjalanan waktu di akhir, kami itu kan dilantik bulan Juni ya, bulan Juni, September 22, ya? tahun 2022. Nah, jadi belum setahun nih. Yeah. Nah, di dalam pasca kami dilantik, setelah kami melihat data-data penanganan perkara yang sebelumnya dan yang sekarang sedang kami tangani itu memang banyak berkaitan dengan profesionalitas, ya. Artinya teman-teman penyelenggara pemilu itu memang di dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai penyelenggara itu banyak melakukan kesalahan-kesalahan. Kedua, kesalahan teknis ya, ada yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan di KPU dan juga pengawasan dan penanganan pelanggaran. Yang kedua, di tahun ini memang yang mendominasi itu perkara seleksi ad hoc. Oh ya, seleksi. Badan ad hoc. Ad hoc ya. Ya. PPK atau macam. Jadi permasalahan yang banyak diadukan itu misalnya terkait meloloskan orang yang tidak memenuhi syarat karena masih ada keterkaitan dengan partai politik. Yeah. Kemudian memiliki pekerjaan lain. Yeah. Ya. Dan yang ketiga yang kami cukup kaget ya sebenarnya adalah soal transaksi dalam proses seleksi. Masih ada ya transaksi? Iya. Ini kita bicara soal seleksi tingkat badan ad hoc loh, bukan provinsi, kabupaten, kota. Jadi ini juga menjadi pertanyaan penting kita. Kenapa seleksi badan ad hoc itu sudah terjadi yang namanya transaksional? Iya. Nah, ini tentu harus kita waspadai. Padahal ini kurang sedikit ya Bu ya? Ya. Kalau honor tenaga ad hoc ini kan tidak banyak. Iya, nah itu kan menjadi pertanyaan penting kita karena kita khawatir transaksi yang dilakukan dalam proses seleksi ini akan berimbas pada transaksi pada tahapan pemungutan suara, rekapitulasi suara antara peserta dengan pengawas ad hoc. Nah itu yang harus diwaspadai karena kalau lihat honor disandingkan dengan honor yang mereka akan terima tidak sebanding dengan transaksional yang terjadi itu. Oh iya.
Kemudian berarti apa karena banyak kasus seperti itu, kemudian ini tahapannya masih panjang ya ke depan, apa tips atau kiat apa yang harus dilakukan oleh penyelenggara ini agar tidak sampai berperkara atau tidak sampai dilaporkan ke DKPP sehingga penyelenggara pemilu ini tetap aman dalam tugasnya. Apa tipsnya kira-kira yang perlu dilakukan? Yang pasti taat aturan dan taat asas pemilu. Jadi bekerja berdasarkan rule of law, rule of game, ya, aturan hukum, aturan main yang sudah ditetapkan, dan yang paling penting juga adalah rule of etik, aturan-aturan etik, ya. Jadi ada 13 prinsip penyelenggara pemilu itu kan, yaitu jujur, adil, mandiri, kemudian akuntabel, ya, berkepastian hukum, kemudian profesional, efektif, efisien untuk kepentingan umum, ya. Jadi taat terhadap aturan hukum, aturan main, dan juga terhadap kode etik. Dan ingat, sumpah dan janji sebagai penyelenggara pemilu. Saya selalu berpesan, ya, setiap sosialisasi baik KPU atau Bawaslu, ingat sumpah dan janji, karena sumpah atau janji itu bukan hanya kita ucapkan di hadapan mereka yang mendengarkan kita secara fisik di tempat pelantikan itu, tapi disaksikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Itu pertanggungjawabannya yang sangat berat. Jadi apa yang kita lakukan hari ini semua akan kita pertanggungjawabkan nanti di hari kemudian. Nah itu. Jadi sepanjang taat pada aturan hukum, aturan main, dan taat pada aturan etik, insya Allah tidak akan sampai terkena sanksi DKPP, ya. Kalau di DKPP itu kan ada banyak sanksi itu ya yang diberikan. Apa saja bentuknya kalau dalam persidangan di DKPP kemudian ada kasus dilaporkan atau ada aduan, apa saja sanksi biasanya diberikan oleh DKPP? Tentu kalau tidak terbukti rehabilitasi, ya, dipulihkan. Tapi kalau terbukti ada 3 jenis sanksi. Peringatan berat, ya, kemudian peringatan keras maksud saya, pemberhentian tetap. Nah, pemberhentian ini ada juga yang kemudian menjadi kebijakan DKPP periode sebelumnya. Jadi sebelum sampai pada pemberian tetap, kalau memang harus diberikan pemberian tetap itu ada yang disebut dengan pemberhentian sementara, ya. Nah, kemudian ada juga pemberhentian sebagai ketua, sebagai divisi, itu perkembangan jenis sanksi yang dirumuskan oleh DKPP sebelumnya. Tapi secara aturan undang-undang sebenarnya hanya peringatan keras dan pemberhentian tetap gitu. Biasanya kategori DKPP menilai dan menempatkan sanksi tadi, sanksi itu apa perbedaannya, Bu? Ini diberikan sanksi ringan, peringatan saja, peringatan keras. Jadi ada clue-nya nggak? Ada clue-nya. Jadi ada indikator-indikator yang kita gunakan terhadap perkara-perkara yang tangani. Jadi kita melihat apakah perbuatan itu dampaknya itu sangat luas atau tidak. Kalau dampaknya itu sangat luas, mempengaruhi hasil, misalnya melakukan perubahan hasil penghitungan suara, atau mencoblos menggunakan surat suara sisa untuk dicoblos untuk kepentingan partai tertentu, ya. Pokoknya kalau dampaknya itu terhadap hasil, ya itu pasti sanksinya berat, sampai pada pemberhentian tetap. Ini juga terkait dengan transaksional, ya. Atau ternyata yang bersangkutan itu masih terlibat dengan partai politik, atau juga tidak netral, tidak jujur
ternyata misalnya partisan ya, berkomunikasi untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan partai politik tertentu ya. Saya kira itu hal-hal yang merupakan pelanggaran berat. Nah, pelanggaran biasanya peringatan itu misalnya karena kelalaian ya, di dalam melaksanakan ada kesalahan yang tidak disengaja. Tapi kan walaupun tidak disengaja, semua perbuatan itu harus dipertanggungjawabkan. Makanya di dalam melaksanakan tugas dan kewenangan itu kan pejabat negara itu termasuk penyelenggara harus cermat, hati-hati ya. Jadi tidak ada alasan pemaaf karena tidak sengaja, karena semua perbuatan itu memang kalau tidak berkesesuaian dengan peraturan perundang-undangan harus diberikan sanksi begitu, agar diperbaiki, dan itu bisa menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Kalau dari DKPP sendiri, apa ada program yang direncanakan bagaimana supaya menjaga integritas penyelenggara ini? Dari sisi penyelenggara barangkali dituntut ya untuk memegang teguh sumpah jabatan, sumpah dan janji prinsip penyelenggaraan pemilu. Mungkin di DKPP punya program bagaimana mencegah penyelenggara ini agar memegang teguh prinsip tadi, sumpah dan janji tadi, dan agar terjagalah integritasnya selama penyelenggaraan pemilu. Jadi kami punya program pencegahan, ya, pencegahan agar penyelenggara itu tidak melakukan pelanggaran etik. Itu programnya tuh kalau dulu kan ada itu program-program ngetren ya, ngetren ya, ngobrol bersama media ya. Sekarang kami kembangkan yaitu model sosialisasi. Jadi sosialisasi pendidikan etik untuk penyelenggara pemilu. Ya, seperti kalau ada kegiatan BIMTEK atau orientasi atau kegiatan lainnya yang diselenggarakan oleh KPU atau Bawaslu, kami biasa diundang, itulah kesempatan untuk melakukan pendidikan etik. Kalau harapan Ibu sendiri kepada baik penyelenggara, termasuk juga peserta pemilu dan juga masyarakat, ini yang kalau masyarakat kan mengamati ya, menyaksikan penyelenggaraan pemilu ini dilaksanakan oleh penyelenggara pemilu, apa yang perlu disampaikan kepada masyarakat juga peserta pemilu agar penyelenggara pemilu ini bisa tetap konsisten ya di jalannya sebagai penyelenggara pemilu berintegritas, jujur dan adil dalam melaksanakan tugasnya. Mungkin ada pesan-pesannya Bu terkait dengan itu? Ya, saya kira kita harus merapatkan barisan ya, membangun kekuatan bersama, mengawal proses pemilu. Karena pemilu ini tidak bisa hanya dipercayakan kepada penyelenggara, karena jumlah penyelenggara itu kan terbatas. Sementara aktivitas pemilu ini meluas, meliputi seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia ya. Kemudian juga bahkan aktivitas pemilu itu dilaksanakan juga di perwakilan-perwakilan kita yang ada di negara-negara di luar Indonesia ya. Sehingga begitu luasnya aktivitas ini dilaksanakan, meliputi semua tempat ya, melibatkan banyak orang, pemilih dan juga peserta pemilu, maka jika ini hanya diberikan kepercayaan kepada penyelenggara, tidak semua hal akan bisa terekam, terpantau oleh penyelenggara pemilu ya. Tahapannya banyak ya, sehingga itu harus kita lakukan secara bersama-sama. Karena kalau kita berharap pemilu yang berkualitas, maka tidak hanya integritas penyelenggara yang dituntut harus dipenuhi, tapi integritas peserta. Peserta itu kita harapkan bermain secara jujur, kontestasinya harus fair, ya, taat aturan, taat asas. Pemilih juga demikian. Jadi pemilih harus menggunakan hak pilihnya itu secara jujur, bukan karena politik uang atau hal-hal lain yang bisa mencederai proses pemilu. Jadi barisannya harus sama, satu. Penggabungan penyelenggara, peserta dan pemilih dan seluruh stakeholder yang punya kepentingan.
kalau itu sudah kita lakukan, maka kita akan jamin proses dan hasil pemilu ini akan baik. Tapi kalau hanya mengharapkan integritas penyelenggara pemilu, tapi integritas peserta, kemudian pemilih dan masyarakat itu ternyata tidak bisa dijaga dengan baik, maka tidak akan bisa ada kualitas pemilu yang kita harapkan, karena semua itu akan saling mempengaruhi. Berarti kita harus berkolaborasi seluruhnya ya, penyelenggara, peserta, masyarakat, stakeholder, sama-sama ya, mensukseskan pemilu ini. Maka harus didorong yang namanya pengawasan partisipatif kita ya. Gitu, iya. Jadi berbicara tentang pengawasan partisipatif ya, Bawaslu sendiri kan memang sudah lama ya, Bu. Masa periode Ibu juga sudah digalakkan. Ada sekolahnya juga ya, sekolah pengawas pemilu partisipatif. Tentunya ini selalu kita dorong berarti ya, bagaimana semuanya masyarakat pun terlibat aktif dalam mengawasi ini bersama dengan penyelenggara. Kemudian mungkin terakhir Bu, apa harapan Ibu baik kepada masyarakat, kepada penyelenggara, kepada peserta, di samping yang sudah disampaikan tadi, karena kita lihat ini kan pemilunya serentak besok, ini agak berat juga. Dari satu sisi agak berat karena ada irisan tahapan ya. Kemudian juga pilkada itu juga tidak main-main kalau pilkada mengawasi pilkada. Apa harapan Ibu kepada kita penyelenggara, peserta dan masyarakat agar pemilu ini memang hendaknya sukses tanpa banyak ada gejolak, banyak pelanggaran, banyak sengketa, banyak persoalan itu. Barangkali harapan kita bersama ini. Ya, pemilu ini kan sudah di depan mata ya. Untuk pemilu kita tinggal menghitung bulan. Kita sudah akan hampir habis di tahun 2023. 2024 itu hanya ada waktu 2 bulan sudah masuk tahapan pemungutan penghitungan suara. Kemudian nanti di bulan berikutnya lagi kita sudah masuk pemilihan kepala daerah. Kita tidak bisa mundur lagi nih, karena sesuai dengan jadwal tahapan dan secara konstitusional tahapan itu harus dilaksanakan. Pemilu itu harus berlangsung. Dan konstitusi mengamanahkan pemilu itu harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dan itu menjadi tanggung jawab kita semua untuk mewujudkannya. Apa yang menjadi harapan yang tertuang dalam konstitusi, itulah yang menjadi harapan rakyat seluruh Indonesia, termasuk harapan kita penyelenggara. Jadi kita harus memberikan motivasi spirit yang sama kepada seluruh elemen masyarakat. Sehingga penyelenggara harus bekerja keras dengan segala tantangan yang ada ya, baik itu ketersediaan anggaran, sumber daya, sarana prasarana, itu harus bisa dimaksimalkan untuk digunakan, untuk bisa memberikan dorongan yang kuat agar kolaborasi tadi itu betul-betul bisa kita wujudkan. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa berbuat banyak untuk mewujudkan harapan konstitusi kita, pemilu yang luber dan jujur. Saya kira itu amanah rakyat yang dituangkan dalam norma konstitusi. Berarti amanah kita semua, kepentingan kita semua. Nah, kita kan sedang mengejar target kebutuhan yang kita inginkan bersama-sama. Jadi tidak ada kata lain, harus kita semua yang bergerak. Ya. Baik, sahabat Bawaslu dimanapun Anda berada, sudah kita bincangkan tadi bagaimana penyelenggara pemilu melaksanakan tugasnya sebagai penyelenggara pemilu, baik teknis ataupun pengawasan. Dan kita sudah mendengar dari Ibu Dr. Ratna Dewi Betalolo bagaimana tugas DKPP ya, mengawal etika penyelenggara pemilu, menangani kasus-kasus baik aduan dari masyarakat atau laporan masyarakat, dan masih banyak kasus yang menjadi PR. Tentu kedepannya kita harapkan tidak banyak kasus pelanggaran kode etik oleh penyelenggara pemilu, agar pemilu 2024 yang akan datang yang juga serentak dengan pilkada 2024 bisa berjalan sesuai dengan ketentuan aturan perundangan.
berjalan sesuai dengan azas pemilu, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Dan itu adalah harapan kita bersama, ya, Ibu. Iya. Terima kasih Ibu Dewi Ya, sudah sama-sama. hadir bersama kita di podcast Bawaslu Kota Bukit Tinggi, sudah berkunjung dari jauh ya, dari Jakarta ke Kota Bukit Tinggi dan sudah memberikan ilmu dan sedikit wawasan tentang penyelenggaraan dan juga tentang kode etik penyelenggara pemilu. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama, Kita tutup Pak dengan Ketua. ya. Iya. Terima kasih dan kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita bapak sedikit nata Ibu ya. Oke. Banyak. Dan di Alhamdulillah. kesempatan lain bertemu lagi Bu. Di sini Insya Allah. bertemu lagi Bu. Insya Allah umur panjang, ini sehat kita ya.